Setiap harinya kita memproduksi sampah atau limbah. Sampah domestik atau limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia, masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang timbul di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sampah domestik yang kerap disebut limbah rumah tangga dapat berupa limbah padat ataupun cair, seperti ada air kaskus atau biasa disebut black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik yang disebut grey water. Limbah, sampah, dan kotoran yang berasal dari rumah tangga merupakan masalah serius yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Dampak sampah yang dibuang ke danau atau laut dapat merusak lamun dan biota dan mengubah serta dapat dan menyebabkan kerusakan habitat secara fisik, seperti tercabutnya daun lamun, penutupan sampah, dan tertindihnya lamun atau biota bentik. Di Indonesia, tahun 2020, timbulan sampah mencapai 67,8 juta ton sampah. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng mencapai kurang lebih 4 ton per harinya. Minimalkan limbah, kelola juga limbah untuk lingkungan yang indah serta sehat untuk melanjutkan hidup. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Latif, mahasiswa semester 7 dengan NIM 18704008. Saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado, dosen pengampu dari Iwayan Gede Suwarjana SCMRG. Dampak sanitasi lingkungan pembuangan sampah dan limbah rumah tangga di Kecamatan Benteng. Apa sih pengertian limbah? Pengertian limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah, atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Limbah rumah tangga adalah limbah rumah tangga yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri, rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai, berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air, limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman penyebab penyakit disentri, tipes, kolera, dan penyakit lainnya. Sampah adalah semua barang atau benda atau sisa barang atau benda yang sudah tidak berguna dan terbuang dari kegiatan sehari-hari. Jadi, sampah merupakan produk buangan yang pada umumnya berbentuk padat dengan komposisi organik dan anorganik.
Sampah yang terkumpul dapat menumpuk dan membusuk sehingga sangat mengganggu kesehatan, lingkungan, serta mempengaruhi mutu estetika. Dalam dunia arsitektur, ada metode yang bisa diterapkan dalam merencanakan pengolahan limbah rumah tangga, yaitu dengan membuat saluran air kotor, membuat bak peresapan, dan membuat tempat sampah sementara. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun, seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit. Salah satu contohnya, pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Setelah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan akibat aktivitas rumah tangga sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contohnya, pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Dampak yang ditimbulkan sampah dan limbah di Kecamatan Benteng antara lain. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Dari hasil observasi yang saya lakukan, pencemaran lingkungan berasal dari sampah yang dapat mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara, maupun di perairan. Pencemaran melalui darat dapat dilihat dari segi kesehatan, sebagai tempat bersarang dan menyebarnya bibit penyakit. Dan dilihat dari segi keindahan, sangat tidak estetika. Selanjutnya dari pencemaran udara, yang ditimbulkan seperti mengeluarkan bau yang tidak sedap dan debu gas beracun. Dan terakhir, pencemaran melalui perairan, yang ditimbulkan oleh limbah dan sampah seperti perubahan warna di selokan menjadi black water dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan arus sungai ke laut, serta meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur, sumber air, laut, dan terjadinya penyumbatan aliran air. Yang kedua, penyumbatan saluran air dan pemicu banjir. Sampah jalanan dan sampah rumah tangga sering bertebaran di jalan, di pantai dan di selokan, serta sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Jika turun hujan akan terbawa ke selokan atau sungai, akibatnya sungai akan tersumbat dan terjadi banjir. Selanjutnya, banjir dapat menyebarkan penyakit dan kemudaratan bagi manusia itu sendiri. Kemudian, banyak selokan di musim hujan menjadi mampet karena penduduk membuang sampah di sembarang tempat. Di Kota Benteng khususnya, Kecamatan Benteng pernah terjadi banjir hampir 2 kali dalam 1 tahun dikarenakan tersumbatnya aliran air sungai ke laut karena banyaknya sampah hasil buangan masyarakat sekitar ke sungai tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, penyebab penyakit. Dari tempat-tempat penumpukan sampah dan air limbah dari air buangan rumah tangga merupakan lingkungan yang baik bagi hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan bakteri patogen atau penyebab penyakit. Adanya hewan-hewan penyebar penyakit tersebut mudah tersebar dan menjalar ke lingkungan sekitar yang menimbulkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, diare, dan malaria. Dan terakhir, yang keempat, gangguan infrastruktur. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan dan di sungai. Hal ini mengakibatkan jalan dan sungai perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Pengelolaan dan pengolahan sampah. Masalah sampah menjadi salah satu permasalahan di setiap kota, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Penanganan masalah sampah yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang luas, tidak saja bagi lingkungan tetapi juga berdampak buruk bagi perekonomian dan sosial.
Untuk mengolah sampah menjadi kompos diperlukan pemilahan dan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Berikut ini beberapa cara pengolahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. 1. Mendaur ulang sampah rumah tangga. Mendaur ulang sampah merupakan salah satu cara yang perlu mendapat prioritas utama dalam pengolahan sampah rumah tangga karena gangguan pencemarannya tinggi. Pengomposan sebaiknya dilakukan di dalam wadah untuk mencegah pencemaran lingkungan, gangguan binatang, dan menjaga estetika. Selanjutnya, cara pengomposan sampah rumah tangga. 1. Pengumpulan dan pemisahan sampah. Sampah dikumpulkan dari dalam pasar dan ditampung di ruang penampungan. 2. Pencacahan sampah. Sampah organik yang sudah terpisah dengan sampah non-organik selanjutnya dicacah dengan menggunakan mesin pencacah. 3. Penyiapan promi atau promotion microbes. Umumnya untuk bahan-bahan lain promi diencerkan dengan air, tetapi untuk sampah pasar ini promi tidak boleh diencerkan dengan air. 4. Pencampuran promi di dalam bak pengomposan. Selanjutnya, sampah yang telah dicacah dicampurkan dengan promi ditampung di bak-bak pengomposan. 5. Panen kompos. Setelah 14 hari, sampah akan berubah warna menjadi kehitaman dan menjadi lebih lunak. Dan yang keenam, pengolahan pasca panen. Setelah dipanen, kompos dijemur untuk mengurangi kadar air kompos. Kompos yang telah kering selanjutnya dicacah agar ukurannya seragam dan menarik. 2. Tempat pembuangan akhir dan penerapan sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Sistem sanitary landfill tentunya harus memenuhi desain teknis tertentu sehingga sampah yang dimasukkan ke tanah tidak mencemarkan tanah dan air tanah. Pengolahan sampah di TPA Benteng Utara belum menggunakan geomembran untuk menahan air lindi dan terjadi kebocoran yang menyebabkan pencemaran air dan pencemaran udara serta tempat pengolahan sampah yang belum memadai. Paling banter, TPA itu menggunakan sistem open dumping alias model curah yang lebih primitif dibandingkan dengan sanitary landfill, yakni sampah yang ditumpuk bergunung-gunung. Terima kasih. Satu sampah yang telah kau lupakan akan memberi dampak yang tak terlupakan di lingkungan. Bye-bye.